Baik, saya akan masuk di materi buat teman-teman yang masih belum memahami, buat teman-teman yang masih bingung trading itu seperti apa, persiapannya bagaimana, kemudian apa yang harus disiapkan ya. Maka untuk menyiapkan semuanya dalam trading adalah bisnis, dan bisnis itu membutuhkan permainan logika, membutuhkan perhitungan yang matang. Ya, bukan seperti hanya kita main kasino, asal masuk, asal kita pilih kemudian tunggu hasil, asal pilih tunggu hasil ya. Tidak bisa begitu, karena harus banyak perhitungan sesuai dengan gaya trading kita. Kalau kita menggunakan daily trading atau day trading, maka pastikan ketahanan dan kita masuk di satu hari selesai ya. Kalau kita masuk di swing trading ya, berapa hari berapa minggu kita siap untuk alokasikan di sana, maka saat itulah kita bisa menentukan target kita, kemudian resikonya bagaimana. Maka perlu namanya trading plan atau rencana trading. Jadi siapkan dulu ketika kita mau menerjuni dunia trading, siapkan namanya trading plan atau rencana trading. Ini harus wajib kita siapkan di awal. Apa saja yang ada di trading plan ini ya? Apa yang ada di trading plan ini yang harus kita siapkan apa saja di sana? Sehingga ada persiapan di sana. Yang pertama harus kita siapkan adalah target ya. Target yang ini kita capai berapa? Harus jelas target harian, target bulanan berapa ya. Dari target itu nanti akan ketemu modal kita, akan ketemu bagaimana strategi kita mendapatkan ya. Untuk rata-rata harian kita bisa mengambil 0,5 hingga 1% ya. Kalau kita masih awal, ambil 0,5 hingga 1%. Untuk yang lebih menguasai, yang sudah banyak pengalaman, bisa ditingkatkan 2 hingga 3%. Yang mahir bisa lebih dari 5%. Tentu dengan kondisi-kondisi tertentu yang betul-betul sudah mumpuni dengan pengalaman dan tekniknya. Yang di awal mungkin cukup 0,5 hingga 1% per hari. Sehingga target ini harus ketemu. Saya ini rencana punya mau target berapa ya. Memang targetnya 1% misalnya. Tapi yang ingin saya capai berapa dolar. Nanti akan ketemu di sana berapa yang kita butuhkan, berapa dolar yang harus kita cari ya. Kita hitung-hitung dulu, satu hari pengeluaran saya sekian ya, satu bulan itu tercover misalnya sekitar 20 juta ya, misalkan sekitar satu bulan itu 20 juta, maka satu hari harus dapat 1 juta atau 100 dolar. Dengan 1% itu bagaimana kita dapatkan nanti ya? Dengan target 1% per hari. Target saya satu hari 100 dolar ya. Maka untuk menghitungnya 100 ini dibagi 1 100% ini kita dibagi 1 dikalikan targetnya adalah 100 dolar ya. Misalkan targetnya 100 dolar, kalikan 100 dolar. Maka modal kita yang kita butuhkan adalah 10.000. Modal minimal kita adalah 10.000 ya, untuk mendapatkan satu hari 100 dolar. Target kita harus jelas. Kalau kita tidak punya target yang jelas, maka kita akan haus dengan profit. Rugi, profit terus, nanti tidak akan ada kejelasan. Maka tentukan dulu targetnya. Berikutnya setelah kita menemukan target, maka baru kita mengatur analisa kita. Di dalam analisa nanti ada banyak ya teknik ya. Kita bisa menggunakan strategi. Strategi apa yang harus kita siapkan di sana? Nah, di analisa itu yang kita baca adalah potensi ya, probabilitas arah marketnya kemana. Probabilitas arah market kemana, setelah itu baru kita menemukan, baru kita tentukan strateginya. Ya, ini analisa, ini masuknya di probabilitas, kemudian setelah itu baru kita menentukan strateginya. Ya, strateginya di sini. Strategi yang bagaimana? Ya, strategi yang cocok dengan gaya kita, sesuai dengan kemampuan kita dan kenyamanan kita. Apakah dengan scalping, apakah dengan day trading itu, apakah dengan swing. Nah, nanti kita harus sudah bisa menentukan di sana. Kemudian setelah itu baru kita menemukan ya, kapan kita menentukan menjatuhkan pilihan kita untuk entry. Sehingga untuk entry ini harus sudah siap dengan trigger kita apa, harus siap dengan kriteria kita apa entry itu.
Saya hanya akan entry ketika breakout di salah satunya. Saya hanya akan entry ketika ada inside bar misalnya. Saya hanya akan entry ketika terjadi loss momentum ya. Saya hanya akan entry ketika ada gagal breakout ya. Banyak sekali ini, ada triggernya banyak sekali. Ya mungkin di materi sudah kita bagi di sana, silakan dibuka di sana. Ada berbagai trigger yang bisa kita jadikan untuk memulai atau untuk menjadi penentu kita entry-nya. Analisa sudah ketemu, oh arahnya mau naik, potensinya mau naik, tandanya apa masuk di triggernya. Untuk bisa entry maka triggernya apa, oh tandanya sudah melewati levelnya, artinya breakout di levelnya, maka bisa menentukan entry-nya. Setelah kita entry tidak selesai sampai di situ ya, tidak sampai selesai di situ, tapi harus tahu bagaimana risk manajemennya. Ya, kapan kita exitnya, baik itu profit atau loss atau rugi. Ini harus sudah disiapkan di awal ya. Kapan kita exitnya? Di angka berapa persen saya harus resikokan? Di berapa pip kita harus exit di situ? Nah, ini masuk di risk management. Ketika marketnya berbalik ya, apakah saya harus stop loss? Apakah harus cut loss? Ataukah saya lakukan switching, atau saya lakukan recovery, atau saya lakukan averaging dengan cara menambah ya, dan sebagainya. Maka ini harus sudah siap semuanya, sehingga trading itu betul-betul sudah terukur ya, dari awal sudah betul-betul terencana dengan baik. Ada target yang jelas, ada analisa yang bisa kita baca, punya strategi untuk analisa itu. Kemudian ketika mau entry sudah ada siap kriterianya, sehingga ketika market tidak memenuhi kriteria itu kita tidak entry. Setelah entry tidak diem, bukan kita biarkan market melenggang kangkung naik turun, ketika kita rugi kita biarkan, kita hanya jadi penonton ya, dengan harapan berbalik, entar lagi kembali dan sebagainya, sehingga yang terjadi kerugian makin banyak, makin stres karena tidak adanya risk management. Maka segera putuskan di sana, di angka berapa saya harus cut loss, di angka berapa saya harus resikokan. Kalaupun ternyata berbalik, resiko jangan dipikir ya. Itulah namanya trading yang betul-betul terencana. Kalau tidak ada rencana, begitu kita entry ya kita biarkan, kita tunggu ya. Bahkan celakanya lagi, banyak marketing broker ya, dalam tanda kutip, mereka yang tidak tanggung jawab, hanya memberikan angin surga, memberikan angan-angan palsu. Yang penting bisa entry, tunggu sampai warna biru baru exit. Begitu tidak biru-biru, begitu tidak profit, kebingungan. Yang ada nanti locking aja, buy, kemudian sell. Jaraknya sudah jauh, sehingga untuk kembali sangat sulit ketika sudah terlalu jauh. Oke, ini trading plan, rencana trading ya, tidak bisa kita bahas terlalu jauh karena sudah masuk di materi, termasuk entry, triggernya sudah masuk di bahan yang sudah kita kirim. Hanya saja butuh kita lebih menyimpelkan diri ya, karena materi kalau tidak baca semuanya jadi melebar, jadi pusing ya. Kita buat sketsanya, kita buat skemanya seperti ini yang biar gampang.